Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan mengenai definisi dasar, hakikat, tujuan dan prinsip dakwah menurut Al-Quran dan hadis. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu kelompok 1, yang pertama ada Ridwan Nur, Rafiana Atullah Arik, Intan Rahmadani, Anissa Khore Nasihan, Muhammad Lutfi, Faiz Muhammadani, Muhammad Arif Ridho, Farfan Ilham M, Melan Safta, lalu Ayas Yumadi Asra, Reyayat Aufa Musodak, dan saya sendiri sebagai moderator yaitu Said Faris Saifuddin. Selanjutnya, definisi dakwah. Dakwah menurut Al-Quran merupakan mengajak kebaikan, khususnya dalam memperkenalkan ajaran Islam untuk menekankan pentingnya membangun masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Quran. Dakwah juga mencakup upaya untuk selalu mendorong orang untuk melakukan yang baik, yaitu amar ma'ruf, dan menjauhi yang buruk, nahi mungkar, yang dijelaskan pada surat Al-Imran ayat 104 berbunyi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu segolong umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang beruntung. Surat Al-Imran ayat 104. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, dakwah secara bahasa etimologi. Kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yad'u dakwatan, berarti menyeru, memanggil, mengajak, menjamu. Pengertian lain dakwah secara istilah terminologi dan menurut beberapa pakar adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ibnu Taimah menyatakan bahwa dakwah adalah seruan untuk beriman kepadanya dan ajaran yang dibawa para utusannya, membenarkan berita yang menyampaikan dan menaati perintahnya. Yang kedua, Syekh Ali Mahfud menyatakan bahwa dakwah adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan menunjuk Allah Subhanahu wa taala, menyeru mereka kepada kebiasaan baik dan melarang mereka kepada kebiasaan buruk supaya beruntung di dunia dan akhirat. Yang ketiga, Profesor Toha Yahya Omar menyatakan bahwa dakwah adalah upaya mengajak umat dengan cara bijaksana kepada ajaran yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Untuk materi berikutnya adalah hakikat dakwah. Hakikat dakwah adalah mengajak manusia kembali kepada hakikat fitri, jalan Allah tanpa ada unsur paksaan ataupun tipu muslihat. Dakwah Islam merupakan perjuangan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian jihad secara umum adalah setiap tindakan positif untuk membela kebenaran atau melawan hawa nafsu yang sesuai dengan surat An-Fussilat ayat 33 yang berbunyi waman ahsanu qawlan mimman da'a ilaihi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin, yang artinya siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Dan selanjutnya adalah hakikat birrul walidain. Allah Subhanahu wa taala telah menganjurkan dalam kitab-kitabnya yang tegas dan dalam lisan Rasulnya. Semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian. Dan itu adalah sesuatu yang tentu diajarkan tentang agama dan dapat diringkas bahwa itu adalah kebaikan kepada mereka di perkataan dan perbuatan. Berbuat baik kepada mereka dan menaatinya semaksimal mungkin dalam hal yang tidak mengandung kemaksiatan kepada Sang Pencipta dan Maha Suci Allah. Dan selanjutnya oleh teman saya. Hakikat dakwah yang selanjutnya adalah pada dasarnya dakwah itu adalah mengajak manusia kembali kepada hakikat fitri, jalan Allah tanpa ada unsur paksaan dan tipu muslihat. Dakwah Islam merupakan perjuangan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian dari jihad sendiri adalah
setiap tindakan positif untuk membela kebenaran atau melawan hawa nafsu. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan memaparkan tujuan dakwah, yaitu untuk menyebarkan ajaran agama dan nilai-nilai moral kepada orang lain, serta mengajak mereka untuk memahami dan mengikuti ajaran tersebut. Dakwah juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar tentang ajaran agama dan motivasi orang untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Disebutkan dalam beberapa ayat, antara lain surat Al-Imran ayat 110. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli Alkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dakwah menurut Al-Quran adalah untuk menyampaikan ajaran agama dengan cara yang bijaksana, memberikan pengajaran yang baik dan mengajak kepada kebaikan, serta mencegah kemungkaran. Tujuan dakwah selanjutnya menegakkan tauhid. Dakwah bertujuan untuk mengajak manusia mengesahkan Allah, mengimaminya dan menjauhi segala bentuk kemusyrikan. Selanjutnya meningkatkan kualitas iman dan amal. Dakwah berupaya untuk meningkatkan iman dan amal soleh umat Islam sehingga mereka menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya yaitu dasar dakwah. Dasar dakwah merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam menyampaikan ajaran Islam. Berikut adalah beberapa dasar dakwah. Yang pertama yaitu tauhid atau monoteisme, yaitu menyampaikan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi. Tauhid menjadi inti dari segala ajaran Islam. Yang kedua yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini berarti menyeru kepada perbuatan baik dan mengingatkan umat untuk menjauhi perbuatan buruk. Yang ketiga yaitu akhlak yang mulia, yaitu dakwah harus dilakukan dengan cara yang baik dan penuh dengan akhlak yang mulia. Pendakwah harus menjadi contoh dalam perilaku sehari-hari. Yang keempat yaitu kesabaran dan keseimbangan, yaitu dakwah memerlukan kesabaran dalam menghadapi tantangan dan cobaan. Tidak semua orang akan menerima dakwah dengan mudah, jadi bersabar sangat diperlukan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yang kelima ada ilmu yang benar. Jadi dakwah harus didasarkan kepada ilmu yang benar dan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Penting bagi seorang dai untuk memahami dan menyampaikan ajaran Islam dengan benar. Lalu yang keenam ada keseimbangan atau tawasud. Dalam dakwah harus ada keseimbangan, tidak ekstrem dalam beragama. Dakwah harus dilakukan dengan pendekatan yang moderat dan bijaksana. Lalu yang ketujuh ada keadilan. Dalam menyampaikan dakwah harus bersikap adil dan tidak diskriminatif, menghormati semua golongan dan kelompok. Yang kedelapan ada mengutamakan persatuan. Dakwah harus diarahkan untuk mempererat persatuan umat, tidak memecah belah dan menciptakan permusuhan. Jadi dasar-dasar ini menjadi panduan bagi para pendakwah dalam menyampaikan pesan-pesan Islam kepada masyarakat dengan cara yang benar, efektif, dan membawa kebaikan bagi semua pihak. Prinsip dakwah atau prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan dakwah adalah sebagai berikut. Ar-Rabbani, sumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dakwah harus bersumber dari ajaran Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Seorang dai harus memiliki pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam. Al-hikmah, bijaksana. Dakwah harus dilakukan dengan cara yang bijaksana, sesuai dengan situasi dan kondisi madu atau objek dakwah. Dai harus memiliki kebijaksanaan dalam menyampaikan materi dakwah. Selanjutnya al-mauizah al-hasanah atau nasihat yang baik. Dakwah yang harus disampaikan dengan nasihat dan tutur kata yang baik, tidak dengan kekerasan atau ancaman. Dai harus pandai dalam memberikan nasihat dengan cara yang baik. Terus selanjutnya al-mujadalah bilati hiya ahsan atau
berdiskusi dengan cara terbaik. Dalam berdakwah, dai harus mampu melakukan diskusi atau dialog dengan cara yang terbaik, tidak memaksakan kehendak dan menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, al-adil atau adil. Dakwah harus disampaikan dengan berlaku adil, tidak berat sebelah atau memiliki pihak kelompok tertentu. Terus yang selanjutnya al-amar bi al ma'ruf wan nahi an al munkar, atau menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dakwah bertujuan untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan munkar atau kemaksiatan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, dakwah akan lebih efektif dan dapat diterima dengan baik oleh madu. Materi selanjutnya adalah jenis dakwah. Yang pertama, dakwah perseorangan. Jenis dakwah pertama adalah dakwah perseorangan atau dakwah fardiyah. Jenis dakwah ini adalah suatu metode dakwah yang dilakukan oleh seorang dai atau pendakwah dengan penerima dakwah yang hanya perorangan saja, bukan kelompok. Tujuan dari dakwah perseorangan adalah guna meningkatkan keimanan seorang menjadi lebih baik sehingga orang tersebut akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Yang kedua, dakwah ammah. Jenis dakwah yang kedua adalah dakwah ammah, yaitu dakwah yang dilakukan oleh seseorang dengan media lisan dan ditujukan pada orang banyak dengan maksud untuk menanamkan pengaruh pada sekelompok orang tersebut. Media dakwah yang digunakan biasanya berupa khotbah atau pidato. Dakwah ammah apabila ditinjau dari segi subjeknya, ada yang dilakukan oleh per orang dan ada pula dilakukan oleh organisasi tertentu yang berkecimpung dalam rol dakwah. Yang ketiga, dakwah bil lisan. Jenis dakwah ketiga merupakan dakwah bil lisan. Jenis dakwah ini merupakan penyampaian informasi maupun pesan dakwah melalui lisan, seperti ceramah ataupun komunikasi secara langsung antara subjek serta objek dakwah. Dakwah bil lisan akan menjadi suatu metode yang efektif jika disampaikan berkaitan dengan hari ibadah, contohnya seperti khutbah setelah salat Jumat atau khutbah pada hari raya Islam. Kajian yang disampaikan dengan dakwah bil lisan menyangkut ibadah praktis. Konteks dakwah dalam sajian terprogram disampaikan dengan menggunakan metode dialog dengan para hadirin. 4. Dakwah melalui amal. Selanjutnya, dakwah melalui amal merupakan dakwah yang dilakukan melalui perbuatan dan metode yang digunakan mengutamakan perbuatan nyata dari pendakwahnya. Tujuan menggunakan jenis dakwah ini adalah untuk meningkatkan harkat serta martabat dan kesejahteraan hidup masyarakat. Dakwah melalui amal dapat membuat para penerima dakwah mengikuti contoh amal yang telah dilakukan oleh pemberi dakwah. 5. Dakwah bitatwin. Keuntungan lainnya dari jenis dakwah bitatwin ialah model satu ini tidak akan musnah meskipun sang dai ataupun penulis dari kitab atau buku tersebut telah meninggal dunia. Jenis dakwah bitatwin satu ini juga sempat disebutkan oleh Rasul. Sesungguhnya, tinta dari para ulama merupakan hal lebih baik dari darah para syuhada. Dakwah melalui kebijaksanaan. Jenis dakwah yang terakhir ialah dakwah melalui kebijaksanaan. Dakwah melalui kebijaksanaan merupakan cara penyampaian dakwah dengan kearifan. Metode ini sesuai untuk diterapkan pada cendekiawan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.